Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, sidang taklim An-Nisa. Saya selalu bapak-bapak, ibu-ibu, ya harusnya ibu-ibu Anissa. Tapi karena bapak-bapak hadir terpaksa sebut juga bapak-bapak dan ibu-ibu Anissa gitu. Iya, kalau haruskan ibu-ibu jamaah An-Nisa, benar ya. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu jamaah An-Nisa, itu kurang pas. Tapi tak apa-apa, karena bapak-bapak ini ya ingin hadir karena memang persoalan ibu-ibu tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab bapak-bapak. Harusnya kalau pengajian soal ibu-ibu, bapak-bapak yang wajib hadir, kira-kira gitu. Karena persoalan ibu-ibu pasti terkait dengan persoalan bapak-bapak. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas perkara haid. Walaupun ibu-ibu yang haid, tapi bapak-bapak hukumnya nanti ke bapak-bapak itu. Ya. Maka kita akan membahas tentang persoalan haid ya dalam ya beberapa hadis ya. Baik, pertama kita lihat ya hadis dari Aisyah, hadis ya riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Anna Fatimah binta Abi Hubash kanat tustahadu. Jadi diceritakan ada seorang sahabat perempuan namanya Fatimah binti Abi Hubash. Ini seorang perempuan. Dia itu diceritakan tustahadu. Tustahadu itu artinya masa haidnya panjang. Jadi haidnya lama nih, Bu. Panjang haidnya. Ini perempuan yang kadang-kadang ada yang begitu lama darahnya tidak berhenti-berhenti. Maka diadukan ke Nabi tentang kasusnya yang haidnya begitu lama, panjang. Maka kata Nabi, inna damal haidi damun aswadu yu'rafu. Fa iza kana zalika fa amsiki anis salah. Fa iza kana al-akharu fatawaddai wa salli. Kata Nabi, sesungguhnya darah haid adalah darah yang berwarna hitam yang kamu kenal. Kalau darah itu ibu pasti tahulah. Kata Nabi warnanya aswad, hitam, yang hitamnya perempuan tuh pasti kenal. Kira-kira begitu. Kalau kami tidak kenal. Kalau ibu pasti kenal. Kalau ini darahnya haid nih, karena ibu tiap bulan. Dia hafal betul tuh. Makanya kata Nabi yu'raf, darahnya pasti kamu kenal. Hitamnya itu pasti kamu kenal. Bila darahnya berwarna hitam seperti yang kamu kenal, maka tahanlah dirimu dari salat. Jadi selama warnanya hitam dan warnanya itu ibu ketahui ini memang haid, maka perintah Nabi tahan dirimu dari salat. Tidak boleh salat, haram hukumnya. Ya, tapi nanti kata Aisyah, kami tidak disuruh mengqada salat itu, tapi puasa ya. Tahan dirimu dari salat. Bila warnanya sudah tidak lagi seperti yang kamu kenal, maka kata Nabi, berwuduklah dan salatlah. Jadi kalau ibu-ibu misalnya darahnya tidak berhenti, lah panjang, lah lama, masuknya dan darah pun tidak habis-habis. Maka kata Nabi, kalau warnanya sudah tidak lagi seperti yang kamu kenal, kamu berwuduklah dan salatlah. Itu artinya tidak semua darah itu disebut darah haid. Ada kalanya perempuan itu mohon maaf nih, ya mengeluarkan darah tapi sudah wajib salat. Kalau warnanya sudah tidak lagi seperti yang ibu kenal darah itu. Nah, ini kemudian dijelaskan lagi dari hadis ya Humnah binti Jahsy. Ini sama kasusnya. Dia juga masa haidnya panjang, kuntu ustahad. Kata Humnah, saya juga istihadah, maksudnya panjang haidnya. Lalu kata Nabi kepada Humnah binti Jahsy, hadis Bukhari, fatahayyadi sittata ayyam aw sab'ata ayyam sumagtasili.
haidlah engkau 6 hari atau 7 hari, kemudian mandilah. Nah, jadi ini menjadi dasar oleh para ulama untuk menetapkan haid yang standar maksimalnya itu 6-7 hari. Walaupun ada perbedaan pendapat di kalangan beberapa mazhab, misalnya Hambali, misalnya Syafi'i dan Maliki, itu maksimal 15 hari. Karena Syafi'i ini hati-hati, Bu. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i itu 15 hari maksimal haid. Lebih 15 hari, maka ibu wajib salat. Kalau dalam mazhab Hanafi ada 10 hari. Jadi batas 10 hari. Kalau sudah tidak berhenti darahnya, hari yang ke-11 dia wajib salat. Kalau dalam mazhab Syafi'i dan Maliki, hari yang ke-15 atau hari yang ke-16 dia wajib salat. Tapi dalam hadis tadi Humna binti Jahsy itu 6-7 hari. Memang standarnya ibu rata-rata segitu ya, 5-6 hari ya. Ini kalau ada ibu menghadapi kasus begitu, maka kata Nabi kepada Fatimah binti Abi Hubash, kalau haidnya sudah melebihi batas yang tadi, maka kata Nabi, innahu irkun, itu darah dari pembuluh namanya, bukan lagi darah haid. Karena kalau darah haid itu Bapak Ibu, itu darah yang terjadi akibat telurnya pecah. Kan ibu menghasilkan telur kan, yang akan dibuahi. Maka telur itu kalau tidak dibuahi, ibarat telur ayam, yang busuk nak, pecah kan, atau makok bau tu, ya, itu makok darah haid itu bau, karena telur busuk sebenarnya itu pecah. Itu. Karena kalau tidak dibuahi, dia membusuk, pecah dia tu. Maka darah tu warnanya hitam, terlalu busuk kan jadi tu hitam, lalu bau, enggak sedap. Maka kalau darahnya tidak seperti itu, makanya tu bukan haid. Kata Nabi, engkau mandilah, engkau salatlah. Tetapi ada ketentuan untuk orang seperti ini, tawadda'i likulli salatin. Wanita yang haidnya panjang ini wajib berwudu setiap salat. Jadi misalnya gini, ibu haidnya sudah lebih dari 14 hari misalnya. Maka ibu mandi dulu ya. Mandi dulu. Kata Nabi, sumaghtasilu, mandi dulu. Irtasili, mandi. Nanti setelah ibu mandi, berarti ibu sudah dianggap suci dari junub namanya itu. Maka ibu kalau mau salat berwudu. Setelah ibu salam, maka wudu ibu batal. Mau salat sunat, berwudu lagi. Tidak boleh ibu pakai wudu itu untuk salat sunat. Karena untuk perempuan yang sudah haidnya begini, keadaannya panjang, dia tidak boleh salat, wudunya itu tidak berlaku untuk banyak ibadah. Beda dengan kita yang normal nih ibu. Ibu wudu subuh tadi, bisa untuk zuhur, bisa untuk asar, bisa untuk subuh lebih besok. Ya, kalau tidak lalu, tidak kantui ibu. Bisa untuk subuh besok. Ya, bisa jadi ibu dah lalu kan, dah kantui ibu lah. Bisa hadis wudu subuh yang ini bisa untuk subuh besok. Ya. Tapi yang perempuan yang istihadah tadi, yang haidnya tidak berhenti, dia itu wajib berwudu setiap salat walaupun salat sunat. Ini sama kasusnya dengan orang yang sudah pakai pempes ibu. Nanti ada masanya kita kalau sudah tua, los, ya lah bocor klep toh, ya kan? Lah pakai pempes, jadi bukanlah pipis setari. Nah orang yang begini sama dengan yang haid panjang ini. Satu, ini ketentuannya ibu ya. Ibu kalau darahnya tidak berhenti, ya kalau darahnya tidak berhenti. Kenapa nih? Bapak ibu kalau darahnya tidak berhenti, dia punya ketentuan sama dengan pipis yang tidak berhenti tadi. Satu, dia tidak boleh berwudu jauh-jauh sebelum waktu salat datang. Kalau yang normal sekarang nih ibu, kita bisa berwudu untuk zuhur mulai hari ini. Mulai saat ini ibu sudah boleh berwudu untuk zuhur. Tapi yang istihadah, yang darahnya tidak berhenti atau yang pipis yang tidak berhenti tadi,
Ibu baru boleh berwudu setelah waktu salat datang. Ya. Lah datang waktu salat ibu boleh berwudu. Dengan catatan ibu mengganti dulu pembalutnya atau pempesnya. Ya. Ganti pempesnya, ganti pembalutnya, ibu berwudu, setelah berwudu ibu langsung salat. Kalau ibu salat sunat, ganti lagi, wudu lagi. Ya. Jadi tidak boleh salat sunat. Sebab kata Nabi, tawadda'i li kulli salatin, setiap salat ulang wudu. Makanya ibu-ibu yang sudah istihadah ini, maksudnya yang darahnya tidak berhenti, bisa jadi kan ada rahimnya bermasalah ibu ya. Maka ibu yang begini, dia itu ya tidak boleh berwudu jauh sebelum salat, dia ganti pembalutnya, setelah berwudu dia hanya salat wajib saja. Jangan salat sunat ibu. Kalau salat sunat ibu boleh, tapi ulang lagi wudu. Ya, ganti lagi pembalut ibu. Nah, maka ibu yang seperti ini salat wajib saja, habis salam ibu, maka wudu ibu habis, ibu dianggap tidak suci lagi itu. Kalau ibu mau salat sunat, ganti lagi pembalut ibu, wudu lagi, salat lagi, itu boleh. Nah, sama juga orang pipis panjang-panjang itu ibu ya. Jadi dia sebelum wudu, sebelum salat, dia waktu salat datang berwudu, ganti dulu wudu, salat langsung. Selama salat itu pipis mengalir atau darahnya mengalir, itu dimaafkan Allah. Tidak ada masalah lagi itu. Selama pipis, sama juga orang kantui. Ada orang kantui kalau tidak berhenti dia bu, kantui panjang saja. Wudu kantui, wudu kantui, wudu kantui, wudu kantui itu. Lah, iyalah tidak ada remnya lah. Bisa jadi di usia tua kita nanti kita begitu ibu. Ya, bisa jadi kita nanti kalau sudah tua ada masanya begitu, ya batuk kantui ya kan. Ya. Kalau ada orang-orang yang seperti itu, dia berwudunya ketika waktu salat datang. Habis itu dia langsung salat wajib. Habis itu selama dia salat itu kantui ya dimaafkan Allah, tidak apa-apa. Ya tapi saran saya kalau lata kantui itu tu jangan ke masjid semayang naik. Beko orang tak tahan orang beko lo kan. Dia kalau mengerti orang kau sawak la blong rem kau kan. Kau nak mengerti je bah. Kajang-kajangnya digalak beko kantui belakang kantui je panjang kan. Laka menggaduh orang semayang namo tu mah. Kalau lah situ tu di rumah salah lah. Sakit namo tu mah. Sakit tu tak masalah lah itu. Pahala berjamaah tetap diberikan Allah. Nah jadi itu ketentuan kalau perempuan itu disebut ya dengan istihadah. Darah haid yang tidak normal. Jadi normalnya darah haid dari hadis tadi 6-7 hari. Itu maksimalnya. Walaupun dalam mazhab Syafi'i 14 atau 15 hari. Dalam mazhab Hanafi ada 10 hari. Nah, kalau memang darahnya tidak berhenti, maka mandi lagi. Wajib mandi dulu. Setelah mandi berwudu untuk salat langsung dan tidak boleh berwudu jauh-jauh sebelum waktu salat datang. Setelah salam, maka ibu berhabis lagi wudunya, kalau mau salat lagi ganti lagi dan berwudu lagi. Ini sering nih ibu-ibu ketika awak merawat orang gaib awak kan nyelat tubuh bangka. Kebanyak kok. Tapa pempesnya. Itu ya. Ibu-ibu yang pakai pempes itu ya sebenarnya orang-orang yang pakai pempes ibu tidak perlu juga disuruh berwudu lagi, suruh tayamum saja, ganti tayamum saja. Karena dia sudah sakit. Ya, tayamum, habis itu dia salat. Tapi tayamum pun sekali tayamum satu salat kan? Tidak boleh juga untuk beberapa salat kan? Nah itu ketentuannya kalau dia sudah disebut perempuan yang istihadah. Ini ada kejadian kalau ibu-ibu ada gangguan di di rahimnya. Ya, biasanya ada kanker segala macam tuh. Biasanya ada darah-darah yang tidak berhenti keluar itu. Ya. Nah hadis berikutnya dari Anas bin Malik, annal yahud kanat iza hadatil mar'atu fihim la yu'akiluhum faqala nabi isna'u kulla syai'in illa nikah. Ini hadis Muslim ya. Orang-orang Yahudi kata Nabi, bila istrinya haid, bila istri mereka haid, maka istri itu diasingkan. Mereka tidak makan dengan istrinya, tidak minum dengan istrinya, tidak tidur bersama istrinya, tidak bicara dengan istrinya. Itu orang Yahudi begitu ibu. Karena haid itu dianggap kutukan. Maka dalam keyakinan orang Yahudi, perempuan itu yang haid itu sedang mendapat kutukan. Maka dia diisolasi.
Bahkan dalam sejarahnya Ibu ada sebagian yang dimasukkan ke kandang ayam, ke kandang kambing. Ya, untung Ibu udah orang Yahudi ke, orang Yahudi rasa Ibu. Dulu dulu pada itu perempuan-perempuan haid dimasukkan ke kandang ayam, ke kandang kambing itu. Dan tidak boleh menatap mata mereka. Ya, begitu orang Yahudi kata Nabi. Jadi orang Yahudi kalau istri mereka haid itu diasingkan seperti seperti orang yang kena penyakit kutukan. Ya. Begitu, diisolasi lebih dari corona. Ya, jadi perempuan haid dalam tradisi Yahudi itu lebih daripada orang kena penyakit yang menular itu. Tapi kata Nabi tidak begitu. Isna'u kulla syai'in illan nikah. Kalau istrimu haid, engkau lakukanlah apapun yang engkau hendak melakukan kepadanya, kecuali nikah. Nikah maksud itu berhubungan suami istri. Jadi kalau perempuan haid, lakukan sesuka hatimu kepadanya. Makan bersamanya, minum bersamanya, ya bersenda gurau bersamanya, tidur bersamanya, berpelukan dengannya, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu an-nikah, bergaul, hubungan suami istri, itu yang tidak boleh. Jadi an-nikah ini bukan akad nikah ya. Memang kadang-kadang ada orang memahami hadis ini dilarang menikahkan perempuan waktu tidak dilarang tuh Ibu. Wanita yang sedang haid itu boleh dinikahkan sah. Kenapa? Karena wanita itu tidak mesti hadir di tempat pernikahan. Yang mesti hadir itu wali dan mempelai yang akan ijab kabul serah terima barang. Bisa tidak jual beli salam Ibu? Barang di gudang. Penjual dan pembeli transaksi di luar gudang. Boleh tidak? Boleh. Kan ijab kabul transaksi itu antara pemilik ayah dan pembeli suami. Ambo nampak dia ambo laki-laki ni legak saleh Ibu, anak gadis ambo ada di rumah kan. Dia mau panggil Mariang, ang lain mau nikah jo anak dan. Kau fotonya mau lai Pak. Ambo panggil saksi langsung tu mah. Lah ambo nikahkan saya nikahkan engkau dengan anak saya terima menikahkan anak bapak. Sah. Langsung bapak pulang laki-laki ke lain. Tiba rumah bertanya anak gadis ambo siapa kau ya? Laki kau ngah. Lah boleh. Sah. Eta boleh Pak. Tak mesti dikasih tahu. Karena anak gadis itu milik ayahnya. Kalau milik ayahnya kan sesuka hati ayahnya. Dan ayahnya tidak mungkin mencelakai anaknya. Tidak mungkinlah saya mencelakai anak perempuan saya. Dengan kasih sayang, sarawat saya celakakan dia. Tentu saya pilih yang terbaik untuk dia. Pasti itu. Cuman dianya yang tidak tahu. Karena anak-anak yang seperti itu tuh, yang muda-muda tuh, dia bapak ibu dia belum punya ini. Makanya cintanya buta. Enak, cedik kambing harus coklat dia. Itu. Makanya untuk anak-anak gadis, Ibu, bapaknya yang memilihkan suami untuk dia. Tidak dia. Kecuali janda. Kalau janda minta persetujuan dia. Tidak boleh begitu. Kok janda yang punya pengalaman. Nyalah tahu baik-baik yang buruk untuknya. Kalau anak gadis, itu. Maka anak gadis kok tidak perlu minta persetujuan dia. Walaupun dalam beberapa mazhab, ia minta setuju juga. Tapi kan perempuan punya hak veto. Apa hak veto perempuan? Mahar. Misal, ambo nikahkan anak ambo, ya kan, dengan mahar dia yang menentukan. Kan mahar kan ibu menentukannya. Lalu dia tanya, kok siapa ya keciknya kan? Laki kau macam, ambo nikahan tadi. Maharnya, tanyalah mahar kenyalah kan? Mahar kau minta, Pajero 3. Pajero 3 macam itu. Bak kecik ambo ka minantu ambo ko, anak ambo minta Pajero 3. Dia nak taluk dan bola pak, tak taluk dan bola Pajero 3 lepak. Bisa batal pernikahan. Bisa. Nak taluk bayi dah. Ya kan jual beli bisa batal kan? Ambo la okey. Tiba-tiba datang bayi dia nyuruh harga barang lah. Batal tak? Ya sama. Ibu kalau ingin memveto pernikahan, minta mahar tinggi. Itu caranya. Itu kenapa mahar itu haknya perempuan, bukan hak wali, Ibu. Mahar itu haknya ibu-ibu. Dan disitulah hak veto Ibu. Untuk menerima dia atau tidak. Kalau dia tidak sanggup bayar mahar, berarti mundur. Berarti batal pernikahan nanti. Kan belum digauli. Kalau belum digauli kan bisa batal pernikahan, tidak apa-apa. Ya, tidak masalah.
Nah, jadi ibu-ibu makanya mahar tuh jangan seperangkat alat salat juga rugi ibu. Seperangkat alat salat tuh ragu itu. Ibu kalau menikah minimal itu Avanza, minimal, enggak Innova. Ya, enggak kok perangkat alat salatnya. Ah, itu. Iya, memang ada hadis Nabi, murahkanlah mahar walaupun dengan sebuah cincin besi. Tapi itu konteksnya laki-laki yang miskin yang memang lah ingin bana menikah daripada maksiat. Nah, itu tuh konteksnya tuh. Tapi konteks yang normal, ibu jangan murah mahal. Ibu tuh nilai ibu tuh. Ibu kan dijual sebenarnya tuh mah. Orang akan menikmati ibu dalam tanda kutip, dia akan menikmati ibu. Ibu akan menyerahkan harga diri ibu, apa mahkota ibu, kayaknya itu mah. Tak bisa ibu, ambil murah itu, mahal itu. Tapi untung orang rumah ibu tak tertangarnya ibu. Sehingga dulu yang murah lo, mahal rumah ibu nya ibu. Itu, dek sekatiko tu alom mau sampai lah, kini baru mau sampai nah. Nah tapi ya, jadi menikahi perempuan ketika haid itu boleh, yang tak boleh itu menggaulinya. Cuman dalam kita, dalam adat Minang ini memang tak dianggap baik menikahkan perempuan yang sedang dalam keadaan haid. Karena beku kemungkinan terpeleset. Namanya pengantin baru. Tak tahu lo sabar jangan sampai hari 5 hari beku kemungkul tu. Nyolah halal. Ya. Nyolah halal. Tapi lu boleh dirasuk lah. Tak beda orang. Anjaklah tunda nikah dulu tu bahasa tu mah. Tapi boleh menikahkan perempuan waktu sedang haid itu tak ada masalah. Yang tak boleh itu menggauli dia. Nah jadi Bapak Ibu, perempuan yang haid, kata Nabi, boleh engkau lakukan apapun yang kau inginkan kepadanya selain daripada bergaul. Itu boleh, tidak ada halangan Ibu, boleh. Bahkan hadis Aisyah menceritakan, kana Rasulullah ya'muruni fattaziru fabashiruni wa ana haidun. Ini hadis Bukhari Muslim ini. Rasulullah itu menyuruh saya memakai pakaian dalam tanda ini pakaian tipis lah. Ya, tipis. Lalu beliau mendekatkan kulitnya ke saya dan saya dalam keadaan haid. Ini hadis ini kadang-kadang agak susah saya menjelaskan, tapi beginilah bahasa sederhana. Seorang suami boleh mencari kepuasan pada istrinya di bagian manapun kecuali di bagian haid. Nah, itu salah ibu. Susah bu menjalinnya. Karena ibu-ibu kok ada yang tak mengerti apa kok lah garis gatanya kan ya. Haid boleh loh, tak betul loh ibu. Makanya kalau coba ibu kalau baca nanti di surah Al-Baqarah 222 ya. Al-Baqarah 222. Yas'alunaka anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang perempuan haid. Katakanlah perempuan haid itu azah, dia sakit. Dalam pengertian haid itu penyakit kerana telurnya pecah, sakitnya itu. Itu maka ibu-ibu ketika haid itu emosi, sensitif, pemberang itu. Kan ibu sedang tak sehat, ya, tak sehat ibu itu. Ketika haid itu ibu pemberang tuh, ketika haid itu, sakit tuh, enak. Fisiknya sakit, jiwanya sakit, rohaninya sakit. Kan ibu tak salat kan? Tak beribadah kan? Ibu ketika tak berzikir, tak beribadah, setan dakik je ibu nak. Itu maka pemberang ibu ketika haid tu, setan dakik je ibu. Kerana marah-marah tu dari setan kata Nabi. Al-ghadabu minas setan, marah tu dari setan tu. Itu maka ibu-ibu yang sedang haid tu faham sepaknya sedang tak sehat, setan sedang dakik je nyo. Itu makanya berang-berang tu. Jadi kalau ibu kok berang-berang ketika haid Pak, itulah bukti setan sedang dakik je nyo. Tu. Ya harus pahamnya begitu. Nah, dia azab, penyakit kata Allah. Darahnya pun azab. Darah haid itu ibu, itu sarang bakteri, kuman, penyakit, talu busuk, pecah. Itu kok tidak boleh didekati. Maka kata Allah, fa'tazilun nisa fil mahid. Maka jauhi perempuan, bukan haid, tapi fil mahid. Mahid itu Bapak Ibu dalam bahasa Arab namanya isim makan. Kalau haid darahnya. Kalau mahid tempat darahnya.
Allah mengatakan jauhi perempuan fil mahid. Ditampik darah itu jauhi. Selain tampik darah, cubuh. Bebas. Yang ditampik darah itu jangan, fil mahid namanya. Tidak ada masalah. Ibu mau bantu suami dengan cara apapun boleh. Yang tak boleh itu fil mahid. Di tempat haid itu yang tak boleh. Makanya kata Allah ada aturan juga ya. Sampai mereka suci, fala taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan kau dekati perempuan itu sampai mereka suci. Kalau suci boleh dekati. Dan jangan kau gauli fa iza tataharna fa'tuhunna. Kalau mereka sudah mandi, maka datangilah mereka. Ini ada aturannya, Pak. Jadi mendatangi istri yang haid itu mandi dulu. Tak boleh perempuan belum mandi didatangi. Allah sebut mendekati mereka boleh kalau sudah suci, tapi mendatangi mereka iza tataharna. Itu maka saya katakan ibu-ibu, kalau darah ibu berhenti misalnya maghrib, berarti habis maghrib darah ibu, mandilah malam tu. Bakok betul Ustaz, yo kasihan apa-apa, ya kan? Ngapa aku lah nanik saya bertanya, alah lun, ya, lun. Ya. Allah lun. Ibu kau Allah kan? Kita tak boleh mandi, lun je. Ibu apa-apa juga begitu. Ini penting nih, Pak. Mohon maaf nih, zaman kini kau Bapak Ibu pelajaran begini tidak sampaikan di sekolah nih, Ibu ya. Cobalah Ibu cek di sekolah Anda tak materi ini. Tidak ada. Di masjid-masjid pun tidak ada pengajian yang begini nih, Bu. Ya. Karena dianggap ini perkara yang mungkin tidak terlalu penting disampaikan, tapi serius. Kenapa seriusnya? Banyak laki-laki atau apa-apa atau yang muda-muda kok tidak sabaran ibu. Begitu darah berhenti langsung dia eksekusi. Tidak boleh. Ya tuh. Harus mandi dulu. Ya tuh. Tuh makanya ibu memang segera mandi. Kan ada pepatah orang apa ya? Aduh pameo tuh mah. Kalau awak lah suci kok, tu tidak mandi, tidak boleh ke pasar. Tak boleh buat pai kakang tu, tak boleh kamar mandi dulu pekop apa tanah ni buat pijak-pijak tu apa menyumpah apa dah. Itu kan mitos tu. Tapi orang awak betul cara mendidik supaya capek mandi junub. Supaya kalau junub kalau sudah mandi capek. Karena banyak persoalan di situ nanti. Ya termasuk soal kami. Gitu. Ya tapi coba bayangkan kalau misalnya ya, ibu ada yang haidnya sampai 7 hari yang tadi ya. 7 hari itu ada waktu yang sabanta kami menunggu oleh ibu. Ya. Kalau cocok beliau kok mungkin tak masalah mana lagi kalau tak. Tapi model-model model-model kok ibu kok tak bisa lah ibu. Ya, itu yobana lah kalem dunia kok rasanya tu ibu. Ya nak. Dan itu ibu-ibu harus paham itu. Ya toh. Memang begitu kami diciptakan Allah. Kami kok kalau nak bersobok je ibu dalam waktu lebih 3 hari, kami kok stres. Kalau ibu sebulan nak bersobok, kami tak masalah lah. Makanya Hafsah ditanya Umar, anaknya ditanya tu, Hafsah, bara lama perempuan kau taluk dah dakik suaminya ampe 10 hari, ada yang mengatakan ampe bulan. Tu maka ibu-ibu kau diberi tangguh, kalau saya tidak memberikan nafkah lahir batin pada istri 4 bulan, 4 bulan kan? Kan ibu bisa tahan sampai bulan. Kalau kami tidak ibu, kami paling lama 3 hari. 3 hari itulah rasa mati kami itu. Itu maka ibu-ibu yang dinas luar, hari ketiga pulang lu. Tapi kau payah balik. Jangan sampai seminggu ibu dinas luar, apa kau lah. Lalu pagi apa di rumah, ya, ganduang serumah ni. Tak boleh tu. Jangan sampaikan ke Pak Kepala ni, Pak Kabak, Pak Kasubak. Ibu-ibu yang dikasih dinas luar, hari ketiga pulang dulu. Atau telepon apa, kau pulang boleh lupa ya. Yo pulang dulu sini. Pulang dulu. Tu pilot. Tu aturannya ibu. Kau nak ibu berdosa kau. Tak bertanggung jawab buat motor mah. Ya. Tu maka ibu-ibu saya sarankan tak usah ibu-ibu jadi pejabat. Ibu jadi staf salah. Jangan jadi pejabat lah. Kau jadi pejabat acut dinas luar kau nak. Tanya ayo kau tu mah. Dosa ibu. Allah lah tu ibu cukup selama deko kau lah nak Allah tu. Ibunya agama kau kan mencegah keburukan, mencegah kerusakan. Kami lah ingin bersobok je ibu.
Ibu pulang 2 hari lain. Kesurannya kami belanja oleh ibu. Ya dah. Untung-untung dia penyabar, dia dapat suami yang saleh. Misalnya sabar. Kau enggak? Nah, bayu ikut tu. Makanya ibu tak usah jadi pejabat. Kau ada tawaran jabatan, ambo bertugas melayani suami ambo, Pak. Ya. Ibu kalau ada perintah atasan bisa tak ibu tolak? Tak bisa kan? Kalau staf kan kita aman ibu. Ya. Alah. Nah, jadi Bapak Ibu kata Nabi begitu. Aisyah tadi bercerita, ya saya ketika haid itu disuruh pakai baju tipis dan Nabi mendekatkan tubuhnya ke saya. Maksudnya itu tadi itu. Seorang suami bebas melakukan apapun kepada istrinya, ya toh, selama tidak di al-mahid, di tempat haid. Ya tolong, ini sebenarnya ibu tugas saya ini Pak Kua, Pak Penyuluh, penting ini menyampaikan ke calon mempelai. Penting Pak. Hei, angku besok kalau haid orang rumah tak boleh berhubungannya, haram. 1. Boleh berhubung kalau lah mandi orang rumahnya. Apa kecil lo kadang pedusi awak kalau haid wala kari yang mandi capek ya. Ya Pak. Ikut aturan agama Pak. Ini tugas Pak Kua, Pak Penyuluh, itu penting. Orang gaib tak akan menyampaikan lo kok. Ya, ustaz pun payah lo menyampaikan kok mah, mencari katunya yang mudah-mudah lo dengan pengajian lo. Dengan pengajian lapu-lapu aja. Lapu-lapu apa perlu kau dinyo kau lebih haidnya mah tak ada lain. Nah. Harusnya mendengar pengajian materi kau kan SMP, SMA tu nak menikah, nak kuliah tu Ini lapu-lapu tak perlu kau dinyo lego. Tapi minimal Bapak Ibu tolong Bapak Ibu sampaikan. Ya nak, terutama Pak Kua, Pak Penyuluh, ya toh kalau ada pengantin baru nikah menikahnya calon mempelai itu tolong ikut yang kita sabui kenyo. Ya. Bawa dosanya mereka, orang rumahnya mohon maaf nih, berhenti darahnya sore atau maghrib tuh. Orang rumahnya dek malam mandi kan lanjutnya berhubungan Bu. Dosa kan? Karena kata Allah, kapan dia boleh mendatangi istrinya faiza tataharna, kalau istrinya sudah mandi. Faktuhunna, baru kau halal mendatangi dia. Nah, banyak aturannya tuh. Nah. Mungkin bisa jadi ibu kau cok terlongsong dulu zaman dulu. Nah. Zaman jahiliyah dulu kan terlongsong saya. Oh kini lah gaib mesti kini gua. Ya dah, nak tobat sih ibu lah. Langsung aja dari PK itu. Nah. Lalu hadis dari Ibnu Abbas. Hadis riwayat An-Nasai, Abu Dawud dan At-Tirmizi, begitu juga Al-Hakim ya dan Ibnu Hibban. Kata Nabi begini, fil ladzi ya'ti imra'atahu wa hiya haidun qala yatasaddaqu bi dinarin aw bi nisfi dinarin. Bila ada seorang laki-laki menggauli istrinya dalam keadaan haid pernah dan terlanjur, dia terlanjur menggauli istrinya dalam keadaan haid, maka mestilah dia bersedekah 1 dinar. 1 dinar itu berapa tuh? 1 dinar itu Bapak Ibu, dinar ku uang pitiame koma. Dari dulu dapat tukar ya ragu lah kau. 1 dinar itu 10 dirham. Ya, 1 dinar itu 10 dirham. 1 dirham itu dari dulu sampai kini sekilo daging. Dari dulu sampai kini begitu. Ya, jadi 1 dinar itu sekilo daging. Berapa daging sekilo? 150 kali 10. Berarti nyo basidaka 1 juta matui. Yang sudah terlanjur menggauli istri ketika haid, itu kafaratnya basidaka 1.500.000. Tapi kok bukan berarti ketika haid dak menggauli istri serakah 1 juta matui kok, ndak betul itu Bu ya. Ini yang terlanjur kafarat namanya nih. Sama dengan kafarat puasa. Ibu bapak mohon maaf nih, berhubungan suami istri di siang Ramadan. Kan kafarat kan? Itu kalau terlanjur terlongsong, maka ibu atau bukan ibu, bapak, ibu enggak. Maka bapak tadi puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau los cie ulang balik. Misalnya hari ke-59 lape ulang di nol balik. Makanya ikut penting ke pengantin baru ku ibu.
Orang kini banyak menikah di puasa nak. Apa mangal menjelang puasa bekaja menikah orang ke ibu. Tolong song beko. Makanya ibu-ibu yang punya menantu yang menikah menjelang puasa tu cali-calian siang tu. Kok ke kamarnya pacian gitu ibu. Ini awalnya mendekati ibu. Ya nak. Kan Nabi Adam dilarang jangan mendekati pohon kan? Bukan jangan kau makan pohon. Allah tak mengatakan jangan kau makan buah pohon, dan itu jangan kau dekati. Sebab mendekati itu beko makan beko cuma. Iya perlu tu ibu. Kalau ada yang pengantin baru siang hari itu jangan dakik-dakik. Mendakik tu beko lalu beko. Setan dah bawa dakik-dakik. Orang nyulalut beko tu mah. 2 bulan puasa tu mah, baturut-turut ibu dak gara-gara lo tu. Ya, batal sehari ulang balik. Ya, 2 bulan berturut-turut. Tapi hebatnya yang wajib puasa tu apa saja, ibu enggak. Tu dalam hadis begitu. Kalau kau enggak mampu puasa, tu berilah makan 60 orang miskin. Oh, yang paling miskin ambo Nabi. Kecek enggak? Kecek Nabi waang lah je. Allah bansai perangai banyak cina ya. Diambil lah korma. Sakantong, agen kai seriang kuah, suruh makan di seriang. Itulah kafarat ang. Artinya yang membayar kafarat hanya suami, walaupun bakar rajo berdua. Itu buktinya dosa ibu dibebankan ke suami. Ibu pada dosa tu mah, tapi dosa ibu dibebankan ke apa? Itu lamanya jadi ibu-ibu. Ya tak? Dosa ibu kami tanggung. Ya nak? Nafkah ibu kami tanggung. Masuk surga menumpang pula. Itulah samporono lah ibu-ibu ko lama. Ya tak? Tak ada selamat jadi ibu-ibu kan. Ya bana nikmat ibunya. Ya tak? Malenggang saya ke surga lah, tak ada lah. Asal tinggi surga apa? Langsung pai. Kok le patuh. Terus syaratnya tu mah. Tapi kok melawan saya panjangnya ndak lalu tu. Isu apa di bawah surga kan apa fulan ke surga lah lain. Surga Firdaus pintu ampe. Ibu, Pak ambo kecek apa? Kau pahlawan. Itu. Makanya ibu jangan melawan-lawan juga kami. Ya, patuh-patuh elok selaku. Asal kami suruh ya ndak kata tujuanan tu supaya bisa menumpang surga je kami. Gitu. Jadi orang yang terlanjur melakukan hubungan suami istri, suaminya itu wajib, istrinya enggak. Karena istri kan ditanggung suaminya. Ya dah, balonnya kalau masyarakat piti enggak ada lah. Zaman sesuk kan enggak ada yang pegawai negeri ibu kan lah. Kamu ni mau piti di suami saja nak. Kalau kini ibu kan pakai gaji. Nah dulu perempuan kan enggak mencari yang lainnya menimba maku suami saya yang wajibnya. Maka suaminya wajib bersedekah 1.500.000 ukuran awak gini. Kalau berhubungan suami istri di masa haid dan itu bukan hanya soal membayar denda itu Ibu. Kata Nabi, Allah tidak akan memandang orang yang di akhirat, Allah akan cuek. Ya, Allah tidak akan melaknat, ya, Allah melaknat mereka yang menggauli istrinya ketika haid. Makanya Masya Allah Bapak Ibu ya, ini aturan agama begitu. Memang pastikan betul berhentinya. Kadang ada apa-apa kok masih ada baca-baca leh, ya kan? Masih ada, mohon maaf nih, flag-flagnya. Tapi masih keluar sebenarnya tuh. Kerja Pak, ndak bahagia tuh. Seketik, ndak boleh seketik, ibu tetap dosa walaupun seketik. Kadang ada apa-apa kan jatuh Pak. Jatuh. Seketik dah macam. Seketik. Memangnya kamar kalau seketik dah haram dah. Samunya ibu pastikan bersihnya kata Allah. Kalaulah bersih pasti mandi lu. Baru datangi mereka. Ibu kalau ada anak ibu yang perempuan ke menikah, tolong ibu agi tahu ilmu kau. Apa kalau ada anak apa laki-laki ke menikah, kau nak disampaikan Pak Kuah, kau nak ada pelajarannya apa bertanggungjawab. Coba bayangkan nyoba dosa. Siapa tanggung jawab di akhirat nanti itu kalau dah apalah dan ibu lah nak bagi tahu kinyo. Tanggung jawab awak mah. Perlu awak masing-masing bertanggung jawab menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Tuh, maksudnya. Nah, lalu hadis berikutnya, ini hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri, ya, hadis Bukhari Muslim.
alaisa iza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum. Ini kata Nabi begitu ya. Perempuan yang haid tidak boleh salat dan tidak boleh puasa. Tapi beda ketentuan. Kalau puasa wajib diganti, kalau salat tidak perlu diganti. Dan menggantinya ini harus secepat mungkin. Ya. Makanya ibu-ibu kalau dalam perintah mengganti puasa itu pakai fa. Fa'iddatun min ayyamin uhad. Fa itu maksudnya langsung takkib. Jadi ibu kalau yang haid itu sebelum puasa Syawal qada dulu. Jangan puasa Syawal dulu. Qada lebih dulu dari puasa Syawal. Bako betul Ustaz, kok mati ibu ndak puasa Syawal ndak Allah. Tapi kok mati ibu alun qada berhutang. Ibu ndak jadi puasa Syawal, ndak apa-apa, mati ibu aman. Tapi ibu mati belum mengganti, berhutang. Itu makanya kata Nabi, siapa yang mati, dia punya hutang puasa, sama anhu waliyuhu, hendaklah walinya mempuasakan. Anaknya, cucunya, bapaknya. Kadang-kadang makanya ibu-ibu ini kan banyak dulu. Dulu ketika haid, tunda-tunda saya mengkadar. Oh, tak terkana lebar banyaknya kini dah. Ya, lepas tumpuk-tumpuk utang tu. Ibu-ibu setiap puasa Senin Kamis niatkanlah mengqadha. Jangan puasa Senin Kamis niatnya. Karena kalau ibu puasa Senin Kamis niatnya, hutang ibu tidak berkurang. Kalau ibu niatnya mengqadha, kalau ada hutang berkurang. Kalau hutang sudah lunas jadi sunat otomatis. Yang niatnya wajib bisa turun ke sunat, yang niatnya sunat tidak bisa naik ke wajib. Itu ibu. Logikanya begini, ibu berhutang di bank, ibu tidak takana hutang ibu kok lunas sudah lagi tapi ibu transfer tiap bulan, ternyata sudah lunas dalam catatan bank, uang ibu masih diambil tidak? Otomatis jadi tabungan kan? Kayak begitulah itu ibu. Makanya ibu-ibu yang dulu hutang-hutang puasa belum terbayar dan tidak ingat lagi berapa banyaknya, maka niatkanlah mengqadha. Itu. Kalaupun misalnya ibu misalnya yakin ibu utang ibu lunas, niatkan juga mengqadha untuk ibu bapaknya. Karena begitu kata Nabi. Siapa yang mati yang masih punya hutang puasa, maka digantikan puasa itu oleh walinya. Maka ibu kalau puasa Senin Kamis itu niatkan untuk ibunya dulu. Menggantikan puasa ibu ambu. Kalau lalu lunas jadi sunat untuk apa? Itu ibu. Karena boleh jadi ibu hutang dulu. Ini tak sempat berwasiat ke awak lah. Itu penting tu ibu. Jadi kalau puasa itu wajib diganti, kalau salat tidak. Nah, hadis dari Aisyah, lamma ji'na sarifa hittu. Qala Nabi if'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil baiti hatta tathuri. Jadi Aisyah ini bercerita, ketika kami sampai di Sarifah, saya haid. Jadi ini ceritanya Haji Wada. Nabi itu ibu-ibu ketika Haji Wada, tahun 10 setelah hijrah, Nabi itu kan melaksanakan haji sekali saja seumur hidupnya. Nabi itu haji sekali saja ibu, tahun ke-10. Habis itu Nabi mati. Padahal kota Makkah ditaklukkan tahun 8. Nabi bisa haji 3 kali itu, tahun 8, 9, 10. Tapi Nabi hanya sekali saja haji, tahun 10. Memang alasannya ada, alasannya Nabi sibuk menerima orang-orang untuk memeluk Islam. Kan ketika penaklukan kota Makkah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi tahun 8 dan 9 itu sibuk Nabi menerima orang-orang yang hendak masuk Islam. Sehingga Nabi menunda haji. Dan haji Nabi sekali saja. Makanya Bapak Ibu, haji berkali-kali itu bukan tidak bagus. Cuman Nabi contohkan sekali saja. Kalau umrah Nabi ada 3 kali. Tahun 8 Nabi umrah, tahun 9 Nabi umrah, tahun 10 itu Nabi umrah. Karena haji Nabi haji kiran di Haji Wada. Ya. Di Haji Wada itu Nabi itu hajinya haji kiran. Maka Nabi menyembelih onta sebagai hadiu, ya, sebagai denda. Nah, ini ketika Haji Wada, Nabi bawa semua istrinya. Ada 8 orang itu. Semua dibawa Nabi, kecuali yang tinggal itu Saudah binti Zam'ah dan Zainab binti Jahsy. Selebihnya dibawa Nabi.
Karena istri Nabi belum haji. Haji pertama juga. Setelah itu Nabi tidak membolehkan istrinya haji. Jadi ketika Nabi haji wada, setelah tahun ini kalian jangan lagi pergi haji. Nah, kan jadi istri Nabi pun hajinya sekali juga tuh Ibu. Ya. Nah, Saudah binti Zam'ah tidak ikut karena sudah tua. Karena Saudah itu umurnya sudah lebih 70 tahun. Sebab Saudah binti Zam'ah ini Ibu dinikahi Nabi ketika usianya 66 tahun setelah Khadijah wafat. Jadi Ibu, setelah Khadijah wafat, istri pertama Nabi setelah Khadijah itu namanya Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah ini dinikahi Nabi saat usianya 65 tahun lebih. Seumur dengan Khadijah. Jadi jangan Ibu kira Nabi itu mati Khadijah menikahi Aisyah langsung. Nah, yang dinikahi Nabi itu orang tua namanya Saudah. Saudah kok merasai duitnya Ibu. Merasai banyak duitnya. Jadi jiwanya halus. Nah, karena Nabi punya anak yang masih belia namanya Fatimah. Fatimah kok masih gadis kecil. Masih gadis. Maka Fatimah perlu sosok ibu pengganti Khadijah. Saudah lah penggantinya. Jadi Nabi itu Pak menikah setelah Khadijah mati. Bukan untuk dirinya tapi untuk anaknya. Itu hebatnya Nabi itu Pak. Nabi menikahi Saudah bukan untuk dirinya. Untuk Fatimah. Itu anaknya. Nah, jadi memang jangan dicela Nabi itu poligami. Ternyata si Nabi yang pertama itu yang gaib loh, jandul loh, tua. Itu pengganti yang mak untuk anaknya, tidak pengganti istrinya. Nah, kadang apa-apa kan. Rata-rata penggantinya lebih muda pada mati nak. Ya enggak Ibu? Kalau mati istrinya, rata-rata apa aku mencari pengganti lebih muda daripada mati nak. Nah, harus semua yang mati itu. Tuh. Nah, itu. Jadi Saudah tidak ikut, Zainab tidak ikut. Lalu Aisyah bercerita ketika saya sampai di Sarifah, ini sebelum ke Makkah nih, saya haid. Kok di jalan haid, kok haji, kok ihram kok. Karena ihram dari di Zulhulaifah. Ya, sudah ihram semua. Sudah niat ihram, sampai di Sarifah saya haid. Maka kata Nabi kepada Aisyah, lakukan semua yang dilakukan jamaah haji kecuali tawaf di Baitullah sampai engkau suci. Jadi orang haid tidak ada masalah, sa'i boleh, wukuf boleh. Yang tak boleh itu dia masuk Masjid Haram tawaf. Jadi orang-orang perempuan itu kalau memang haidnya misalnya cuma 4-5 hari, tidak usah pakai obat penunda haid. Karena perempuan haid itu boleh melaksanakan ritual haji kecuali tawaf di Baitullah, karena di masjid. Dia boleh wukuf, dia boleh sa'i, dia boleh melontar, dia boleh mabit. Ya dah. Cuman dia awak kan Bapak Ibu kalau disiko kan dia lagi ubek penunda haid nak. Ya dah. Sebenarnya tidak perlu. Ya. Cuman Ibu kan kalau pergi haji tidak dikasih obat penunda haid, beko tidak sempurna, tidak maksimal beribadah nah. Artinya banyak ibadah-ibadah yang tidak terkerajut beko tu. Mungkin Ibu dengan alasan tu pakai obat penunda haid itu sebenarnya boleh aja. Cuman tidak perlu. Kata Nabi, lakukan semua yang dilakukan jamaah haji kecuali tawaf. Jadi yang diharamkan bagi orang haid itu adalah tawaf, memegang Al-Quran, ya, lalu berhubungan, masuk masjid, salat. Nah, ibu-ibu yang haid itu tidak boleh masuk masjid. Allah sebut begitu. Ya, ketika kamu junub, jangan mendekati salat dan tempat salat illa abiri sabil, kecuali kalau masuk masjid seperti orang menyeberang jalan. Kalau masuk masjid seperti orang menyeberang jalan. Tuh, ketentuannya begitu ya. Jadi ibu-ibu boleh melaksanakan haji dalam keadaan haid kecuali tawaf, suci dulu baru tawaf. Bisa itu. Ya kecuali memang batas waktu haji kau memang ketat. Mungkin haji kau mungkin seminggunya. Ya enggak, kan bisa jadi haji kau seminggu Pak Ibu. Tanggal 7 tiba di Makkah misalkan, tanggal 8 lah ihram, tanggal 9 lah wukuf. Lalu pulang ke kawan-kawan Indonesia nih. Kalau begitu tundalah, pakai lepel. Tapi tidak mesti Bapak Ibu menunda haid itu karena orang haid tidak dilarang haji. Kecuali yang dilarang itu tawaf kata Nabi. Oke, lalu hadis berikutnya, ini hadis terakhir lah Ibu dah. Ini kalau ada pertanyaan setelah ini saya persilakan.
Hadis dari Ummu Salamah. Kanatin nufasa taqudu ala ahdin Nabi ba'da nifasiha arba'ina yauman. Perempuan-perempuan yang nifas ya hendaklah berhenti, maksudnya berhenti dari aktivitas salat jangan, puasa jangan, ya berhubungan jangan, beribadah jangan selama 40 hari. Nah, jadi kalau yang nifas 40 hari, tapi 40 hari ini Bapak dan Ibu batas maksimal. Kalau sekarang ibu-ibu melahirkan operasi, itu tidak mesti 40 hari. Ibu yang operasi biasanya 10 hari itulah berasi itu. Jadi ibu cukup sampai 40 hari kapak mati kami beko. Pak sampai 40 hari kecek Nabi ndak. Kalau ibu kan nifas itu paling cepat sekejap. Lahir anaknya sekejap berhenti nifasnya, habis suci dia. Maksimalnya 40 hari. Cuman ibu-ibu jangan memaksakan kami sampai 40 hari itu. Kalau memang ibu sudah suci, sudah bersih, beritahulah kami. Lah Pak. Bu, kami kok rajin bertanya ibu. Ya kan, Allah. Ya, belum. Itu. Maka zaman siswa ada betongnya jagung lah. Ya. Pabuat batu ibu. Tak batu dalam hari itu, tiap hari bangkit batu tu mah. Betongnya batu kemah 20 lain. Mulai hari lain kan panjang tu ibu tu. Ya, kalau zaman kini ke ibu dan lah pakai operasi, ndak mesti 40 hari. Kan prinsipnya suci. Ya kan Ustaz habis melahirkan. Ya kalau habis melahirkan itu kan soal teknis saja itu. Ya kan dia agak-agak lah. Jelah kalau pogo, saya kawan sakit pada itu. Itu soal teknis saja itu. Tapi jangan ibu-ibu memaksa kami harus sampai 10 hari. Sampai 10 hari itu batas maksimal. Gitu. Nah, begitulah ibu-ibu ya. Persoalan haid ya, yang haid ini walaupun ibu yang haid tapi implikasi hukumnya ke kami laki-laki ini. Maka ya semua orang harus memahaminya agar dia tidak menjadi maksiat di masa-masa yang ya, ibu diberikan keringanan dalam ibadah. Itulah kenapa ibu-ibu disebut kurang agama ya. Perempuan diciptakan kurang akal dan kurang agama. Kok kurang akal, tidak boleh jadi saksi. Perempuan boleh jadi saksi kan? Saksi laki-laki. Ya, itu salah satu kurang akalnya. Bakal kurang agama, nyo punya haid, nyo punya nifas, nyo melahirkan, nyo menyusui, ibadahnya banyak yang tidak maksimal, yang terhenti. Laki-laki tidak ada masa itu. Maka ibadah ibu seketik, nyo atau mau menumpang masuk surga jo kami. Nah, itu. Maka menumpang masuk surga jo kami itu itulah tuh di ibadah ibu seketik. Paling-paling ibu beribadah yang maksimal kalau ibu jujur, mungkin setelah anak lah kadang-kadang. Lah SMP anak ibu baru ibu beribadah maksimalnya nak. Ketika sajak menikah sampai anak-anak SMP itu ibadahku asal jadi situ. Ya toh? Itu makanya menumpang jo kami. Asalkan lepas tu ke kami. Begitulah Bapak Ibu-ibu. Ada pertanyaan enggak Ibu-ibu sampai sini? Silakan Ibu. Suami ada yang beda juga. Bagaimana dengan anak kami yang belajar dewasa? Dia juga kebetulan menyelesaikan dengan punani. Perbandingannya apakah boleh atau tidak? Kalau bapak semua puasa juga gimana? Ketika suami minta kita lagi pak puasa saja pak. Yuk, ada apa-apa kau yang taluk dengan puasa. Tapi ada yang nak taluk dengan ibu, dah taluk ibu mati dengan kau lagi. Kalau begitu ibu bantu menyelesaikannya. Ya boleh, tidak apa-apa. Mohon maaf mungkin pakai tangan, mungkin pakai anggota tubuh ibu yang lain. Itu soal kita tahulah bagaimana kita harus membantu beliau. Ya itu kata Nabi kan begitu, ma fauqal izar. Halal seorang laki-laki mendatangi istrinya selama yang di atas izar. Izar itu kamban. Selama yang di atas kamban boleh.
Yang bawa kamban tak boleh. Ya. Memang begitulah ibu. Memang suami istri itu kan begitu saling menenangkan. Kami kan litas kunu ilaiha, kami mau menikah ibu supaya kami tenang. Itu tujuannya kami pun kalau tak bosok ibu, kami tak tenang lah ibu. Ibu yang bisa menenangkan kaminya. Ibu pandai cara menenangkannya, pak caranya lah. Ibu pasti tahu cara menenangkan kami itu, kan? Yang penting kami tenang. Nah, caranya lah terserah ibu lah. Ya selain daripada mahid. Nah, itu yang tak boleh pada kata itu. Kalau beliau tapi inilah rahasianya bu ya. Baku ibu-ibu ko dia gi haid dek Tuhan. Nah, karena kalau ibu haid, kami rindu ju ibu. Jadi kerinduan itu muncul ketika kita tertahan sekian hari itu ibu. Sebab kalau ndak ada ibu haid, kami pun bosan ju ibu. Inilah ibu. Bila ibu lama makan waktu puasa. Ibu berpuasa, lapar di sore hari itu ibu itu sambal lado. Saya ibu jangan namu bertambu 2 piring kata. Ya nak, dak lapar apa duit. Nikmat makan kau dak lapar ibu. Nah, ibu akan terasa spesial bagi kami kalau kami kelaparan. Masa haid itu masa kami lapar tuh ibu. Buas. Tu makuk hari babuko tu yo bana yo konyo lulu saya sadonya ndak ibu. Dak kata babuko tu gitu ibu ya. Yo bana dak nyokunya le ibu, nyo lulu gadang saya sadonya le. Kan ulah lapar bana. Itu rahasianya ibu haid supaya kami rindu ju ibu. Makanya laki-laki harus paham ini aturan Allah. Maka bersabarlah dulu. Puasalah dulu tadi itu. Supaya berbukanya enak. Ini penuh hikmah hidup nih ibu. Cuma laki-laki kadang-kadang tidak betul lah. Balanjonya ibu. Kan tidak sehat namanya itu. Awak disuruh puasa supaya menikmati berbuka nanti. Aku buku tengah hari itu lama, beko sore leh. Ya, itu rahasianya tuh. Cuman ada laki-laki ini, mohon maaf ibu, kan tingkat hormon kita tidak sama. Kalau model-model beliau, kok lah turun hormon beliau, kok tidak masalah. Nah. Model ambo ibu, masih di persimpangan baru kok. Tidak bisa. Mungkin maksimal 3 hari ibu bisa bertahan, tapi lebih dari itu tidak bisa itu. Apalagi masih muda-muda lagi. Maka dibantulah menenangkan dia. Kan tujuan litas kunu ilaiha. Nah yang persoalannya anak-anak muda. Itu kenapa Nabi panggil ya ma'syarasy syabab, wahai anak-anak bujang. Syabab itu ibu usianya 20 sampai 25. Itu syabab. 25 namanya rujul. Di bawah 20 namanya fata. Di bawah itu lagi namanya gulam. Nabi panggil anak muda yang usianya 20 tahun. Segeralah menikah. Nabi itu menikah sudah 5 tuh. Bapak Nabi itu ibu Abdullah menikah usia 22 tahun. Saya menikah umur 23 ibu. Kenapa segera menikah? Itu persoalannya. Karena kata Nabi yang paling banyak menggiring orang masuk neraka itu al-famu wal-farad. Mulut dan farad. Itu makanya ibu, jangan anak-anak bujangku sudah melamunya menikah ibu. Dia punya kebutuhan. Pasti dia menempuh jalan yang tidak baik untuk menyelesaikan kebutuhan dia. Ada? Nah kalau dia menikah, mohon maaf ibu, kalau dengan tangan istri halal. Walaupun tangan istri halal. Itu. Makanya memang ibu-ibu kalau anak-anak waktu mulai dewasa, umur 20 kata itu suruhlahnya menikah le. Nikah. Jangan tunggu lo kayu mapan botol lo menikah. Tak betul lo ibu. Allah perintahkan ingkanu fuqara yughnihumullah. Kalau kamu miskin, menikahlah, Allah mengayakanmu. Konsep dalam Al-Quran itu ibu, menikah dulu baru kaya. Bukan kaya dulu baru menikah. Kalau kamu miskin, kata Allah, menikahlah. Allah kayakan kamu. Dulu abu mau nikah umur 23 tahun, bu miskin abu ibu.
Lama nikah, bu, lah beranak dulu, miskinnya, bu, citu ya, bu. Tapi alhamdulillah lah, miskin bersama, pada miskin surang, rajak lah miskin bersama, ya, bu. Ya, enggak? Ya, enggak, ya kayu, ambo loh. Tapi, ya, dulu ambo ciko, kini ambo ciko kan, dulu ambo ciko surang, merasai surang. Kini ambo merasai dapat 3 beranak, encaklah merasai bersama, baru merasai surang, wah. Ya, enggak? Makanya Bapak Ibu, anak-anak tuh kalau tamat kuliah, tanya oleh seleronya, "Angka menikah enggak?" "Nikah lah ya." Dia menikahnya. Kerajo beko lah kerajo tuh ya. Nikah lu ya. Bu, orang kalau menikah, Ibu enggak bertanggung jawab langsung tuh mah. Tapi kalau dia menikah lah, ini enggak santai-santai ya baru. Itu dia bisa mengerengek orang gayanya, bisa. Tapi kalau menikah enggak bisa mengerengek oleh. Menikah tuh mempercepat tanggung jawab orang tuh Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu kamu. Ya, di samping dosonya pun. Makanya kalau sudah menikah, separuh agamanya sudah selesai. Tinggal separuh lagi agamanya mau diurus. Zaman sisuk perempuan-perempuan menikah umur 7 balik, sampai balik ya nak. Sehingga maku anaknya banyak-banyak sampai 10, sampai sebalik anaknya dah. Kalau mau sampai balik lah menikah. Bisa beranak tiap sekali 2 tahun tu mah. Kau menikah lah umur 35 bagai kan. Itu tak banyak dapat lah. Tenaga nak do lah. Iya, Ibu. Ya makanya capek menikah tuh. Di samping kalau menikah capek itu Ibu, ya ketika produksi itu punya kekuatan. Kalau lah 35-40 lah berisiko beko tuh. Enak. Mau rahasia aja begitu. Di samping bisa punya anak banyak. Karena Nabi membanggakan perempuan yang punya anak banyak. Kata Nabi, menikahlah dengan perempuan yang suka beranak banyak. Saya bangga dengan perempuan yang suka beranak banyak tu, Cik Nabi. Dia kau dapat ibu kau minta tambah lah Pak, tambah itu kau dapat meritua. Dak membana panjang je lu, alam apa taluk lah dak betul lu. Harusnya ibu kau minta tambah. Sampai taluk di mahnya dapat lapak membana dapat kali tu. Ya tu. Ya. Karena Nabi bangga perempuan yang punya anak banyak itu, yang suka punya anak banyak tu. Ya gitu, Pak. Jadi yang anak-anak kita tuh makanya yang belum mampu menikah kata Nabi, perbanyaklah berpuasa. Karena puasa itu junnah, ya, wijak, ya, puasa itu benteng. Tapi kan tak bisa you puasa tiap hari je Ibu. Kau akan makan je kan, kau buku je kan. Habis kau taruhlah siang antuknya malam, ibunya. Ya Pak Ibu. Siang bisa antuknya malam lah beko. Ya makanya perlu ditenangkan. Yang menenangkan kami itu hanya perempuan. Makanya Ibu kalau pergi jauh-jauh pasti kami gelisah. Pasti kami kacau balau. Itu dari awal saya kecewa berkali-kali dari itu. Ibu tak boleh dinas luar aku lama-lama. Paling lama 2 hari. Hari ketiga Ibu tenangkan apa lu. Lah tenangnya payah balik. Ya kan? Nah, itu aturan agama Ibu ya. Nah, kalau Ibu mencuba melawan itu ya nanti Ibu bermasalah lah di akhirat. Gitu, cukup ya, Ibu? Ada lagi, Ibu? Oh, masalah onani. Ya, itu tadi tuh. Kan tidak boleh. Yang boleh itu dengan tangan istri saja. Dengan tangan istri boleh. Ya. Nah, makanya puasa syaratnya kan. Ya, kecuali dia keluar sendiri mimpi basah. Atau menghayal kan. Saya menghayal-hayal kan, oh keluar, enggak apa-apa. Ya, tapi kalau dengan usaha itu enggak boleh. Ya, enggak boleh. Itu makanya pilihan yang paling real, yang paling realistis itu nikahkan secepat mungkin. Itu jalan yang paling hebat. Saya tidak tahu Ibu, kenapa diatur menikah itu harus sekian. Sekarang berapa diatur Pak pernikahan? Syarat minimal menikah sekarang berapa Pak? 20. 18. 18 sudah ideal lah itu. Walaupun sebenarnya perempuan itu boleh menikah usia 9 tahun. Karena 9 tahun itu sudah balik. Haid. Reproduksinya sudah siap dibuahi itu. Umur 9 tahun. Tapi itu mungkin belum bisa mendidik anak dengan baik kalau dia melahirkan. Maka mungkin agak dimatangkan, tidak apa-apa. Coba Ibu bahasa, Masya Allah. Cobalah cari anak-anak awak pergaulan SMP, SMA Ibu. Takui awak jadinya Ibu. Tabana takui awak. Anak-anak SMP itu Ibu, lah papa lah mamanya tu Ibu. Awak saya tak papa mama lah Ibu. Ini papa mama tu Ibu. Ya, bayangkan Ibu tu. Dasar pergaulan anak kini Ibu. Pakai HP kan? Ya tak? Mahasiswa aku Ibu
dikontrak-kontrakkan tu, kini kau punya pakai Auto, punya pakai Honda. Masya Allah, di kafe-kafe. Ngeri. Ngeri. Maka pernikahan yang bisa menyelamatkannya. Saya tuh Ibu, di satu sisi ya, saya sering mendorong anak-anak mahasiswa saya tuh, kalau kalian sudah menemukan yang cocok, dan rasanya kalian tidak bisa menahan diri, nikah, temui bapaknya. Ada teman saya Ibu, dulu waktu kuliah, perempuannya semester di bawah dia, semester 3, dia semester 5, seangkatan saya. Dia memang udah tidak bisa lagi menahan diri. Dia temui bapaknya Ibu, laki-laki tadi. Beraninya Ibu, Pak, ambo yo kamu nikah jual anak apa? Kamu itu? Lah tamat yang kuliah alun ya Pak, ambo semester 5 baru. Itu kamu nikah? Iyo. Tanya kan berusia kok? Iyo Pak. Coba ceritanya tu. Iyo belanja pagi tarui. Iyo, ya kan? Jadi anak apa pagi belanja tarui, dan ambo dah gila belanja di amak ambo tarui. Deko kami kumpul di Padang. Kami serumah. Disetujui tak paknya Ibu? Masya Allah paknya tu Ibu. Dinikahi tak paknya. Dan betul komitmennya. Apaknya normal bagi belanja kena laki-laki, apa yang produksi pun normal bagi belanja kena produksi. Mereka tinggal di Padang serumah Ibu. Tenang hidupnya Ibu. Tak ada PK bioskop, tak ada PK taplau, tak ada. Mereka sudah nyaman Ibu. Tambah irit malah. Lah kamar cik berdua, lah piring cik berdua, lah periuk cik berdua. Tak irit tu Ibu. Hatilah tenang, tak ada gelisah leh. Dan kini Ibu, ya kan, dan hebatnya Ibu, selama kuliah aku Ibu berdua anaknya Ibu. Anak pertama dikirim kapak dan produksi. Anak yang kedua dikirim kapak laki-laki. Ya Ibu, betul. Sampai yang tamat Ibu. Tapi anakku tetap nyerawat, tapi yang kirim dah perawat punya kapak laki-laki, kapak produksi bagi dua anak tu. Komitmen orang kayaknya begitu. Supaya anaknya selamat dari maksiat. Dan alhamdulillah sekarang dua-duanya jadi guru di muka-muka kini Ibu. Dua-duanya jadi guru. Memang jalan baik tu Allah mudahkan Ibu. Kenapa kita takut? Kamu kecil ke anak produksi yang Ibu. Kamu kalau nanti nampak laki-laki yang kamu sukai, bawa dia ke sini. Saya nikahkan. Saya jamin hidupmu. Sampai selesai kuliah. Saya yang tanggung. Betong ke anak Ibu, ke anak produksi yang Ibu. Anak produksi kok bahaya Ibu. Ini bakih tinggal dinyo Ibu. Laki-laki juga kerambi, dipijak-pijak, dilanyau, dipangganyo, kesantan lah lagu Ibu. Kalau laki produksi kok talu Ibu, rata saya tak mau orang mencari lah Ibu. Enak. Kini kok mau itu menyelamatkan pernikahan. Jangan kadang-kadang anak produksi, diangkit pergi malam pulang, tak bisa lah tu Ibu. Macam yuk anak itu. Apa betul? Kamu kalau kuliah besok, you kalau kuliah, bilang ke saya, kalau nampak laki-laki memang serius, suruh dia tindakan, saya marahi. Saya nikahkan, asalkan dia saleh. Hidup nanti saya kasih belanja, selama saya masih kuat. Tapi jangan kemana-mana tanpa ikatan apa-apa. Itu Bapak Ibu. Kalau zaman kini kok, you memang harus ekstra Bapak Ibu, anak-anak produksi kok. Ya, dunia dan dulu orang mensurik-surik Ibu. Dan dah peduli surik yo karate babungu-bungu. Ya kan, Bandung dulu baru Jakarta, cium dulu baru dibaca. Dah itu usul dulu Ibu ya orang jatuh cinta ya. Kini ndak Ibu, video call-nya Ibu. PC boleh dah. PC-nya kini Ibu. Mana ada mahasiswa Ibu tersebar PC-nya ndak babu sana loh Ibu. Nauzubillah Ibu. Produksi mahasiswa ambo. Tak kacau Ibu tu. Dulu orang surik-surik Ibu tu pun pakai kurir loh. Enggak? Dapet surik tu dah tanggung kadang hati Ibu, bawa ke kamar berkunci, kamar bertunggu tengah malam bacanya. Tak langsung buka lah Ibu, antuk orang sadar baru buka baca. Tak betul dulu ya? Nama aku dulu orang aman punya anak gadis Pak. Onda tak ada zaman sisuk lah, kadang angket nak gadis orang, kamar kadang angket, onda tak ada lah, kau jalan kakinya siapa apa mereka. Tiba apa langsung kemang, jawab paknya. Kalau kini bisa telepon, janjian di mana nak? Dunia kini kok jangan anggap remeh, dahsyat kini kok Ibu.
Ya, maka pernah ada penelitian tuh di kota besar tuh, di Medan, di mana Jakarta, Bandung, Surabaya tuh, itu anak SMA tuh ibu di atas 60% tidak perawan lagi tuh. Tak kacau dunia gini ibu tuh. Nah, itulah persoalan kita. Nah, begitulah Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Jika ada yang kurang berkenan, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.